Nah, web database selain tekstual, kata-kata isinya, untuk web database atau website modern itu harus menyertakan data-data angka. Data-data database, jadi data angka tadi disiapkan dalam bentuk database, ya database. Yang biasanya menyertakan perkembangan grafis, ya grafik atau chart, grafik batang, grafik lingkaran dan seterusnya. Tipe-tipe database ada relasional. Nah, ini ditambahkan ini. Object oriented database. Ini mengikuti perkembangan OOAD, Object Oriented Analysis and Design, mengikuti OOP, Object Oriented Programming. Sehingga otomatis atau ada juga database-nya menyesuaikan menjadi Object Oriented Database. Nah, multidimension and other database type. Ini gabungan kayaknya ya, gabungan ini. Jadi lebih lengkap lagi aja ini. Namanya data warehouse. SU database, database besar. Ya. Nah, database ini adalah distribute database. Jadi database yang bisa berbagi ya, distribusikan. Bisa diakses di manapun ya. Jadi contohnya storage ya, cloud storage yang bisa diakses melalui jaringan internet. Ada lagi namanya big data. Ya, big data ini adalah large quantity of data. Jadi data dalam skala yang besar. Nah, besarnya berapa? Menyesuaikan. Kenapa big data ada atau muncul? Mengikuti perkembangan dari online commerce, social and government application. Jadi semakin banyaknya penggunaan web sebagai interaksi masyarakat dengan pemerintah, dengan dunia bisnis, maka otomatis data akan semakin banyak. Meningkatnya penggunaan mobile device, otomatis data juga semakin banyak. Internet of Things juga sudah mulai, sekarang semuanya sudah berbasis internet. CCTV bisa diakses lewat internet, kemudian pemanas ruangan atau AC pendingin ruangan juga bisa. Jadi kita udah setting sekian, begitu kita nyampe dari turun mobil, masuk pagar, masuk rumah itu langsung si AC-nya itu menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Kan kita dari luar mungkin panas ya kalau di iklim tropis, maka semakin bertahap si temperatur AC-nya akan turun pelan-pelan gitu. Jadi nggak kaget kita. Jadi kalau ada kita masuk rumah, aduh dingin banget. Nah, itu berarti ada yang tidak tepat dengan smart home, yang biasanya smart home itu bisa terintegrasi dengan IoT atau Internet of Things. Kemudian cloud computing. Nah, ini dia tadi ya. Saya sebut tadi cloud storage, cloud computing itu adalah komputasi berbasis awan, atau inti awan di sini adalah storage yang shareable atau distribute, ya bisa di-share ke sana kemari dengan menggunakan storage fisik ya si pemilik dari jasa cloud storage tadi itu gitu. Availability of internet connectivity. Ya. Jadi semakin banyaknya ketersediaan jaringan internet baik wireless maupun non wireless atau wire and wireless. Ya, jadi kedepannya big data. Nah ini big data udah. Jadi selain database ada juga big data. Big data ya relatif baru ya, kalau di sebelumnya belum ada gitu. Data dengan format beragam ya, image, file, audio, video dan sebagainya membutuhkan multiple terabyte. Saya aja punya hard disk 1 tera aja belum penuh-penuh itu ya. Untuk hard disk backup ya 1 tera belum penuh gitu. Apalagi di sini multiple terabyte. Some organizing membutuhkan petabyte, jadi 1000 terabyte.
Jadi punya 1000 hard disk 1 tera, sebanyak 1000. Nah, gitu. Atau naik lagi 1000 petabytes. Jadi kalau dikalikan berarti ada 1.000.000 kali terabyte. 1.000.000, ya 1.000.000 terabyte. Aduh, berarti ada hard disk 1 tera sebanyak 1.000.000 gitu. Banyak banget ya. Tapi kalau dilihat dari volume data seluruh dunia ya wajar sih ya, karena setiap organisasi pasti membutuhkan storage ya, karena data itu kenapa disimpan ya, kan nanti perlu dipanggil lagi ya. Data itu kenapa perlu disimpan, karena perlu dipanggil lagi. Kalau udah nggak dipakai ya dihapus saja. Source and use big data. Jadi dari mana aja sumber data big data? Jadi dari bisnis, customer behavior, storing informasi about customer purchasing, ya, shopping website. Oh, banyak sekali ya. Jadi segala macam yang terkait dengan transaksi online itu tersimpan semua gitu. Nah, nanti perlu dipilah-pilah ya, mana yang perlu, mana yang enggak. Data visualisasi terkait dengan misalnya data-data cuaca ini ya, kan setiap hari itu ada cuaca ya, ramalan cuaca gitu. Ini contohnya apa nih? Racial.map ya, map visualisasi 1 dot per person. Nah, jadi kalau buletannya gede, nah ini kalau nggak salah dipakai di COVID. Coba saya punya ini COVID-nya nggak? Data COVID, nggak ada deh. Ya, udah ketutup kemarin ya. Jadi kalau di sini kan di 1 dot itu menggambarkan satu ini ya, satu person. Mana satu person? 1 dot per person. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus apa COVID ini ya, satu bulatan itu menunjukkan 1000 misalnya. Maka kalau bulatannya segitu, kalau 2 kali lipat berarti 2000. Nah, seperti itu ya. Ini disebutnya adalah racial.map ya, map. Visualisasi tampilan 1 dot per person. Cuma di sini bisa dibuat skalabilitas ya, bisa lebih besar lagi gitu. Database Management System diawali dari data dictionary. Nah, jadi data dictionary itu semacam repository yang berisi tentang karakteristik awal dari tabel ya. Misalnya field name, ada student ID, first name, last name, dan seterusnya. Ada tipe data, ada deskripsi. Nah, masing-masing field ini mempunyai properties di sini. Ya, kayak misalnya field size, format, caption, ya, default value. Apa itu default value? Kalau belum diisi, isinya IN gitu. Ya. Disebutnya metadata. Terus field name, ini primary key. Nah, ini tadi sebutannya ya. Primary key dipakai untuk kunci relasi atau keterhubungan dengan tabel yang lain. Bagaimana syarat-syarat primary key, harus unik, harus ini, harus itu, dan segala macam nanti dipelajari di mata kuliah sistem dan manajemen basis data. Nah, import spreadsheet data, ini kadang-kadang. Kenapa kita harus mengimport? Kapan harus mengimpor, kapan ekspor? Karena kalau di Microsoft Office itu ada 2 aplikasi yang bisa keterhubungannya itu bisa dianggap cukup memadai gitu. Yaitu antara Excel dengan Access. Excel itu menghasilkan spreadsheet data. Sedangkan Access itu menghasilkan database data. Nah, karena keduanya itu sama-sama data, meskipun bentuknya berbeda, jadi kalau Excel itu datanya lebih cenderung tidak
terintegrasi gitu. Jadi sendiri dia. Ya, per periode misalnya. Ya udah, dia tidak ada hubungannya dengan data yang lain, maka kita gunakan spreadsheet atau pakai Excel. Tapi kalau datanya mempunyai relasi dengan data-data yang lain, maka disebutnya adalah kita gunakan database menggunakan akses. Ya, pertimbangannya itu. Nah, keduanya bisa saling dipertukarkan. Ya, meskipun kadang-kadang ya ada mungkin relasi. Kalau di Excel itu nggak ada primary key. Kalau di akses ada. Gitu. Kalau di Excel itu function-fungsinya lengkap. Ada ya, tapi kalau di akses tidak seluruhnya ada, tetapi punya tambahan atau support SQL. Nah, gitu. Jadi ada plus minusnya. Nah, kapan harus pakai spreadsheet Excel, kapan harus pakai database-nya akses, tergantung dari seberapa banyak tabel data kita dan seberapa penting relasinya. Itu nanti yang akan menjadikan kita memilih Excel atau akses. Kalau ada relasi, maka akses. Tapi kalau datanya berdiri sendiri, ya udah Excel juga bisa. Apalagi kalau butuh rumus-rumus atau formula yang cukup besar. Sehingga bisa dikatakan Excel itu adalah database dalam format sederhana. Jadi urut-urutan belajarnya gimana? Excel dulu, spreadsheet Excel dulu. Ketika kita mau fokus ke database, perintah-perintah database ada juga di Excel, seperti apa namanya, pivot table itu ya, pivot table ada. Di akses juga ada, gitu. Tapi lebih lengkap. Nah, ini tadi yang disebut dengan SQL tadi ya, SQL. SQL itu adalah Structure Query Language. Ya, SQL atau SQL, SQL. Jadi kita bisa menampilkan misalnya select class title, tampilkan field class title, class section, maximum enrollment, current enrollment, as seat. Nah, as seat remaining ini ya judulnya ya. Schedule of classes, class catalog dan seterusnya. Where itu adalah syaratnya atau kondisinya. Untuk schedule of class kode yang sama dengan class catalog class kode. Urutkan by class title. A, E, I. Nah, urut ya, order. Order by. Nah, gitu. Di SQL dipelajari juga di mata kuliah database ya. Kemudian ini sama juga query by example. Di akses kita juga bisa memberikan perintah-perintah SQL ya. Saya sebut tadi itu. Karena itu lebih apa ini? Dalam Microsoft Access, QBA ya di sini sudah mulai mempunyai relasi dengan ini ya, dengan tabel dari luar gitu. Form itu dipakai untuk mempermudah data entry, ya. Form disebut juga data entry form, adalah jendela yang muncul di layar untuk entering or modifying data. Jadi untuk memudahkan entry data dan edit data. Kemudian setelah selesai maka dibuat report. Ya, dibuat report. Data security dimulai dari validasi biasanya ya. Validasi, ini juga ya apa namanya ID ya kalau nggak salah keamanan, passwordnya ya tentu berlapis ya karena datanya data besar biasanya dan penting. Ya. Maka isu keamanan menjadi sangat penting. Levelnya lebih tinggi daripada ini ya keamanan PC sendiri ya. Karena kan di situ datanya dipakai oleh semua karyawan lah gitu, semua pegawai gitu. Tapi kalau laptop ini saja ya tanggung jawab saya sendiri kan gitu. Maka kalau database jaringan apalagi yang sudah shareable ya, distribute, level keamanannya lebih tinggi. Nah, karena lebih tinggi, ingin lebih aman, maka perlu ada backup dengan konsisten ya. Jadi kalau kita kehilangan data, misalnya pernah suatu hari hard disk kena sambar petir, hard disk rusak, dah. Nah, punya backupnya enggak? Coba dicari dulu. Aduh, lupa sebulan terakhir enggak di backup. Berarti masih mending data terakhirnya hilang. Caranya gimana? Ya re-entry lagi. Ya itulah ya. Sistem development nanti kaitannya dengan materi berikutnya nanti ya.
Dengan di sini nanti planning analysis